Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah sekalian, kita akan lanjutkan kajian tafsir Al-Munir, masih bicara surah Ali Imran. Kita akan masuk pada ayat yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Radiyallahu ankum. Qala radiyallahu anhu. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikit pun harta benda dan juga anak-anak mereka. Ai innal ladzina kafaru ka'bi ibnil Ashraf wa ashabihi wa abi jahlin wa ashabihi lan tanfa'ahum kathiratu amwalihim wa kathratu auladihim. Yakni sesungguhnya orang-orang yang kafir seperti Ka'ab bin al-Ashraf dan pendukung-pendukungnya, dan juga Abu Jahal dan pendukung-pendukungnya, tidak akan pernah bermanfaat bagi mereka banyaknya harta dan banyaknya anak pinak. Jadi orang-orang kafir tidak akan bermanfaat bagi mereka anak yang banyak atau harta yang banyak. Minallahi ay min azabillahi au indillah. Tidak akan bermanfaat atau tidak akan berguna harta benda mereka itu terhadap apa? Terhadap azab Allah subhanahu wa ta'ala. Syai'a, sedikit pun. Wakila, dan dikatakan, ada pendapat yang lain, innal murada bihaula'i wafdu Najran. Yang dimaksudkan oleh mereka ini, yakni orang-orang kafir ini, adalah utusan dari Nasrani Najran. Wa dzalika li anna Aba Haritsah bin Alqamah qala li akhihi Kars. Karena Aba Haritsah bin Alqamah, dia berkata kepada saudaranya Kars, inni la a'lamu anna Muhammadan Rasulullah haqqan wa huwa an-nabi alladzi kunna nantadhiruhu. Kata dia, sesungguhnya saya mengetahui bahwasannya Muhammad itu Rasulullah yang benar, dan dia adalah nabi yang kita tunggu-tunggu kedatangannya. Walakinnani in azhartu imani bi Muhammad, tapi kalau saya tampakkan keimanan saya kepada Nabi Muhammad, akhadha mulukur Rum, maka raja-raja Romawi atau penguasa-penguasa Romawi akan mengambil daripada saya ma'utuni minal malil katsiri wal jah. Mereka akan mengambil dari saya harta yang banyak dan pangkat. Fallahu ta'ala bayyana anna amwalahum wa auladahum la tadfa'u anhum azaballahi fid dunya wal akhirah.
Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya harta benda mereka dan anak-anak mereka itu tidak akan mencegah mereka daripada azab Allah di dunia dan di akhirat. Nah, jamaah sekalian, ayat ini menjadi ayat yang menjelaskan balasan bagi orang yang mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa anak yang banyak, harta yang banyak tidak akan memberikan manfaat sedikit pun kepada mereka, tidak akan menghindarkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Contoh-contoh yang disebutkan oleh Syekh Nawawi yaitu diantaranya Ka'ab bin Al-Ashraf. Ka'ab bin Al-Ashraf ini adalah salah satu pemuka Yahudi daripada Bani Nadir. Dia ini sangat tidak suka kepada Nabi Muhammad. Bahkan ketika dia dengar kabar Nabi dan sahabat menang pada perang Badar, dia enggak demen. Kemudian dia datang ke Mekah, dia memprovokasi orang Mekah supaya balas dendam kepada Nabi Muhammad. Diprovokasi itu. Ka'ab bin Al-Ashraf ini orang kaya raya, rumahnya itu besar, ya. Kemudian dia kalau pakai baju perlente, ya, pakai minyak wanginya yang limited edition, ya, yang nggak banyak orang punya. Orang kaya nih, pembesar. Nah, ketika Nabi Muhammad datang ke Madinah, dia merasa tergugat, dia merasa terancam kedudukannya sebagai pemuka. Maka dia menjadi musuh yang nyata di Madinah bagi Nabi Muhammad. Tapi akhirnya dia mati, dibunuh oleh salah seorang sahabat Nabi yang menyamar, jadi spionase, yaitu Muhammad bin Maslamah. Ya, dia diumpan ataupun dia dipancing supaya keluar daripada benteng rumahnya. Setelah berada di satu kebun yang kosong, disitulah dia dieksekusi. Ya, mati dia, dibunuh oleh Muhammad bin Maslamah dan sahabatnya. Nah, satu lagi adalah Abu Jahal. Abu Jahal ini musuh ketatnya Nabi waktu Nabi ada di Mekah. Namanya kan Amr bin Hisham, ya. Abu Jahal nama aslinya adalah Amr bin Hisham. Julukannya di kalangan orang Quraisy adalah Abul Hakam. Dia adalah orang yang sangat membenci Nabi Muhammad. Kemudian dia pun mati. Kapan dia mati? Waktu perang Badar. Di perang Badar itulah dia dibunuh, ya. Pertama dia diincar oleh dua orang anak-anak atau remaja yang namanya Mu'adz dan Mu'awidh. Jadi anak ini dia udah jauh, dia udah menyasar, ya. Dia sudah mensasar targetnya, yaitu Abu Jahal. Dia ngomong nih sama siapa? Pamannya Nabi yang namanya Hamzah. Paman, yang mana yang namanya Abu Jahal? Ngapain? Saya mau bunuh. Hamzah lihat, ini yang ngomong bocah nih. remaja gitu, ya. Saya mau bunuh. Ente yang bener. Iya, yang mana orangnya? No, orangnya no. Jadi targetnya cuma Abu Jahal, yang lain dia nggak pikirin. Jadi langsung tuh diserbu nih sama dua orang, Mu'adz dan Mu'awidh. Akhirnya jatuh, ya. Jatuh, tersungkur, tapi nggak mati, Pak, belum mati. Jadi terluka dengan sabetan pedang itu, tapi belum mati. Nah, yang bunuh dia siapa? Yang bunuh dia adalah Abdullah bin Mas'ud. Ketika dia sudah terkapar, tak berdaya lagi, kemudian Abdullah bin Mas'ud dia pijak badannya Abu Jahal dengan kakinya. Waktu begitu udah ada kakinya Abdullah bin Mas'ud di atas di dadanya itu, dia masih nyombong, singkirin kakimu gitu, tidak pantas kakimu berada di atas badanku. Masih songong juga nih orang. Akhirnya dibunuh oleh Abdullah bin Mas'ud, ya. Nah,
Abu Jahal dia pengikutnya banyak, Ka'ab bin Al-Ashraf pengikutnya banyak. Tapi kata Allah, sebanyak apapun pengikutnya, sebanyak apapun hartanya, kalau dia kafir, dia nggak akan pernah bisa ngasih manfaat. Harta bendanya, pendukungnya nggak akan pernah kasih manfaat. Jadi jamaah, keimanan itu menjadi kunci keselamatan. Kalau dia nggak punya iman, sebaik apapun dia, ya, jangankan orang yang jahat, yang baik, orang baik, tapi dia kafir, nggak membenarkan ajaran Nabi Muhammad, tetap nggak akan ada manfaatnya. Walaupun sedekahnya banyak, walaupun dermanya banyak, nggak akan ada manfaatnya. Haba'an manthura, dia seperti debu-debu yang berterbangan, nggak ada manfaat. Maka dari itu menjaga keimanan adalah tugas yang berat, ya. Menjaga keimanan sampai mati itu adalah tugas berat. Kalau orang mati, dia meninggal, dia bisa jaga imannya sampai mati, itu selamat dia. Masalah nanti mampir-mampir dulu itu belakangan urusan. Tapi yang penting kalau dia punya iman, nanti akan kembali masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jamaah, ada pendapat yang lain yang dinukil oleh Syekh Nawawi, yang dimaksudkan dengan orang-orang kafir ini adalah utusan Nasrani Najran, ya, yang kita pernah bahas dalam edisi yang sebelumnya. Orang-orang dari Nasrani Najran ini kan mereka datang berdebat dengan Nabi, akhirnya mereka kalah secara argumentasi. Nah, ada di antara mereka itu yang sebetulnya dia mau ngakuin kebenaran Nabi Muhammad. Dia tahu bahwa Nabi Muhammad ini nabi betulan yang ditunggu-tunggu kedatangannya, seperti yang disebutkan di dalam Injil, ya. Ya Bani Israil, inni Rasulullah ilaikum musaddiqa lima baina yadayya minat taurati wa mubasyiran bi rasulin ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa tuh ngomong sama Bani Israil bahwa saya ini adalah nabi yang membenarkan apa yang ada dalam kitab Taurat, dan saya memberikan kabar kepada kalian akan datangnya nabi akhir zaman yang namanya Ahmad. Dalam Injil disebut Ahmad, tapi ketika lahir disebut Muhammad. Sama, Nabi Ahmad, Nabi Muhammad, dia juga. Nah jamaah sekalian, jadi ada salah seorang di antara mereka yang ngomong begitu, namanya Aba Hadithah bin Alqamah. Dia ngomong, tapi kalau saya ngakuin keimanan saya kepada Nabi Muhammad, kemudian para penguasa Romawi tahu, nanti para penguasa ini akan ngambil harta yang dikasih kepada saya. Artinya gaji yang diberikan, ya, insentif yang diberikan kepada mereka itu nanti ditarik lagi. Pangkat, jabatan, kedudukan itu bisa ditarik lagi oleh para pembesar-pembesar Romawi ini. Nah, jadi alasan itulah yang kemudian dia tidak mau mengakui kebenarannya Nabi Muhammad di hadapan Nabi Muhammad. Dia pikir kekayaan itu, pangkat itu akan ngasih manfaat buat dia, nggak bakalan. Ya, maka orang-orang yang mempertahankan posisi, mempertahankan jabatan, mempertahankan gaji dan insentif, keuntungan duniawi, demi untuk dia mencari itu semuanya, dia tidak mengikuti kebenaran, maka apa yang dia cari selama hidupnya di dunia nggak akan ada manfaatnya di akhirat, rugi dia, ya. Nah, baik ya mas kalian. Terus Naam innal lafza am, memang betul bahwasannya lafaznya dalam ayat tadi itu adalah lafaz yang umum. Wa khususus sabab, dan sebabnya adalah khusus. La yamna'u umumal lafzi, tapi tidak menghalangi umumnya keumuman lafaz itu. Walaupun ayat ini
turunnya bicara tentang orang-orang kafir yang dihadapi Nabi, yang gak akan ada manfaat buat mereka. Tapi lafaz ayat ini umum. Ya, kalau lafaznya umum, walaupun ada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya ayat ini, tetap keumuman lafaz itu bisa kita kontekstualisasikan dalam kehidupan kita sekarang. Jadi siapa saja yang mencari kedudukan, mencari harta, mencari pangkat, dia tidak mau ikut kebenaran agama Islam, mereka akan rugi. Kekayaan yang mereka dapatkan tidak akan memberikan manfaat. Ya, naudzubillah. Kemudian wa ulaika al-muttasifuna bil kufri. Mereka itulah, yakni orang-orang yang disifatkan dengan kekufuran, hum waqudun nar. Mereka itulah yang akan menjadi bahan bakar api neraka. Bahan bakar api neraka. Ai hatabun naril ladzi tas'uru bihi, yakni mereka akan menjadi kayu bakarnya api neraka yang mana mereka akan merasakannya siksaan di dalam api neraka itu. Naudzubillah. Nah, jamaah sekalian, disebutkan dalam ayat ini orang-orang kafir itu, ya, dia seperti dia akan menjadi bahan bakar api neraka. Bahan bakar api neraka. Nah, ini coba kita pikirin deh. Kok Allah sifatkan manusia jadi bahan bakar? Emang manusia itu badannya bisa berfungsi sebagai bahan bakar? Ini ayat sains sebetulnya. Ya, saya pernah ngajar satu orang yang dia itu kerja di bidang pertambangan, Pak. dia tertarik dengan ayat ini. Kenapa orang-orang ini, manusia-manusia yang kafir, disebut Allah itu sebagai bahan bakar? Tapi ternyata memang betul, manusia ataupun makhluk-makhluk yang ada di alam dunia ini, tumbuhan, ya, kemudian tanahnya, macam-macam, binatangnya, itu kalau terpendam lama dia akan berproses menjadi karbon, Pak. Ya, ada istilah-istilah tertentu yang saya tidak ingat. Dia akan berproses menjadi karbon, dia bisa menjadi bahan bakar. Itu yang disebut sekarang batu bara, ya, batu bara. Itu asalnya apa? Kalau kita kaji, bahan batu bara itu dulunya adalah pohon-pohon yang sudah terpendam lama di dalam perut bumi, kemudian dia berproses menjadi karbon, jadi bahan bakar tumbuh-tumbuhan, termasuk yang disebut dengan minyak bumi, ya. Itu juga dulunya adalah lautan purba yang terpendam lama, yang berisi lautan itu dengan binatang-binatang dan isi-isinya, berproses berjuta tahun, kemudian jadi bahan bakar fosil, ya. Jadi makhluk hidup itu termasuk manusia, dia bisa jadi bahan bakar, ya. Jangankan kita, Pak. Nih, kalau kita ke tempat-tempat pembuangan sampah, ada tempat-tempat pembuangan sampah yang ada sistem modern. Jadi sampah itu akan dikumpulkan di dalam satu alat khusus, kemudian dari sampah itu dia akan mengeluarkan gas, ya. Gasnya gas metana, itu bisa jadi bahan bakar. Itu sampah, Pak. Sampah itu bisa diproses jadi gas. Manusia pun gitu juga, dia itu bisa jadi bahan bakar api neraka. Tuh, siapa yang bisa jadi bahan bakar api neraka? Ya, orang kafir. Orang kafir itu akan jadi bahan bakar api neraka, ya. Nggak habis-habisnya tuh, ya kan? Kalau dia udah habis, diadain lagi sama Allah, terus terbakar. Sampai kapan? Sampai
nggak ada ujungnya, udah abadal abad. Ya kan, kita udah bahas minggu yang lalu. Kalau orang masuk neraka, orang kafir masuk neraka, sampai kapan-kapan nggak bakalan pernah keluar. Hartanya, duitnya nggak akan manfaat. Begitu. Jadi jangan sampai, Pak. Nih, jangan sampai kita menggadaikan keimanan hanya untuk mendapatkan rupiah yang tidak seberapa, demi dapat jabatan, job dan sebagainya. Ya nggak ada nilainya tuh. Rugi. Ya, berapa banyak orang-orang yang dihadapkan dengan pilihan seperti itu, duniawi ataupun agamanya, dia pilih duniawi. Na'udzubillah min dzalik. Nah, banyak yang seperti itu jamaah, ya. Bapaknya ngaji, anaknya murtad. Dekat rumah saya tuh ada yang begitu. Bapaknya ngaji, pinter ngajinya, bagus. Ya Allah, anaknya murtad. Apa nggak hancur tuh hati bapaknya? Apa bapaknya salah? Nggak juga sih, belum tentu juga. Karena ujian hidup itu juga merupakan bagian daripada dinamika kehidupan. Nabi Nuh itu punya anak, anaknya kafir juga, ya. Makanya kita minta selamat iman kita nih, salamatan fid din. Kita minta keselamatan pada agama kita, ya. Terus kemudian kada bi ali fir'aun, keadaan mereka itu seperti keadaannya pengikut Fir'aun. Ai sya'nu haula'i fi takdzibi Muhammadin ka sya'ni ali Fir'aun fi takdzibi bi Musa. Keadaan mereka-mereka yang mendustakan Nabi Muhammad seperti keadaan pengikut-pengikutnya Fir'aun ketika mereka mendustakan Nabi Musa alaihissalam. Walladzina min qablihim, dan juga orang-orang yang sebelum mereka, sebelum pengikut-pengikutnya Fir'aun ini, ay min mukadzibir rusul, dari kalangan orang-orang yang mendustakan para rasul, ka qaumi Hudin wa qaumi Saleh, seperti kaumnya Nabi Hud dan kaumnya Nabi Saleh. Kazzabu bi ayatina, mereka itu mendustakan ayat-ayat kami. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Wahia al-mu'jizat, yaitu adalah mu'jizat. Wa mata kazzabu biha faqad kazzabu bil anbiya'i bila syak. Ketika mana mereka itu mendustakan mu'jizat, maka sungguh mereka mendustakan para nabi tanpa ada keraguan lagi, ya. Nah jamaah sekalian, keadaan orang-orang yang mendustakan Nabi Muhammad yang diazab oleh Allah itu seperti keadaannya pengikut-pengikut Fir'aun. Jadi jamaah sekalian, kehidupan ini adalah sesuatu yang berulang, ya. Dan boleh dikatakan isi Quran itu yang banyak adalah tentang kisah, 30%-an lah kira-kira, bahkan lebih. Itu isinya adalah kisah. Kisah siapa? Kisah umat-umat terdahulu. Kenapa perlu diceritakan? Karena yang namanya kehidupan itu pasti lakonnya sama aja. Ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang mengajak kebenaran, ada yang menolak kebenaran. Terus begitu aja. Cuman pelakonnya beda-beda. Lakonnya sama, tapi pelakonnya beda-beda. Nah, ada satu ada satu aturan dalam Qur'annya, walaupun tidak tertulis nih.
ketika Allah menyebutkan orang-orang yang kafir tidak dengan namanya, maka kekufuran mereka itu akan diulangi oleh orang-orang setelah mereka. Tapi kalau Allah menyebut nama-nama tertentu, maka itu spesial buat mereka, nggak akan terulang lagi. Ya, Allah menyebutkan nama Fir'aun bukan dengan nama aslinya, tapi dengan gelarnya Fir'aun. Kada bi ali Fir'aun, atau Allah sebut juga langsung Fir'aunnya. Fir'aun kan bukan nama ya Pak. Fir'aun itu gelar bagi raja Mesir kuno. Kalau bahasa Inggrisnya Faroh ya, Faroh. Bahasa Mesirnya, bahasa Arabnya Fir'aun. Namanya macam-macam ya. Nah, ketika yang digunakan adalah julukan ataupun pangkat, bukan nama asli, maka berarti perbuatan yang dilakukan oleh Fir'aun akan ada orang yang mengikutinya, akan ada senantiasa pada setiap zaman orang yang mendustakan ajaran agama Allah, begitu ya. Jadi lain halnya orang-orang yang disebutkan namanya, ya, disebutkan namanya. Siapa misalnya? Yang disebutkan namanya itu Isa bin Maryam, contohnya ya, Isa bin Maryam. Nah, kalau disebut nama berarti keajaiban yang diberikan Allah kepada Isa bin Maryam itu hanya untuk dia, tidak diberikan kepada yang lain. Orang lahir nggak ada bapak itu cuman Nabi Isa. Ya, sekarang banyak Ustaz, orang lahir nggak ada bapak, ada bapaknya tapi nggak mau ngaku. Lain sama Nabi Isa. Ya. Abu Lahab. Nah, Abu Lahab namanya bukan. Hah? Abu Lahab namanya bukan sih? Bukan kan? Abu Lahab itu bukan namanya. Nama asli Abu Lahab siapa? Nama asli Abu Lahab adalah Abdul Uzza. Kemudian lebih dikenal dengan Abu Lahab, bapak yang mukanya manyar-manyar Pak. Lahab itu kan kobaran api. Jadi mukanya Abu Lahab itu saking putihnya merah gitu ya, cerah seperti lahab, seperti kobaran api itu mukanya. Nah, Allah gunakan nama bukan namanya ketika menjelaskan tentang Abu Lahab. Berarti orang-orang yang perangainya kayak Abu Lahab itu akan ada pada setiap zaman. Ya, begitu. Nah, jangan sampai kita seperti dia. Termasuk yang disebutkan di sini, kazzabu bi ayatina. Mereka-mereka itu yakni pengikut-pengikutnya Fir'aun dan juga kaum-kaum sebelumnya, mereka mendustakan tanda-tanda kebesaran kami, yakni mu'jizat yang kami berikan kepada para rasul. Orang kalau mendustakan mu'jizat kufur. Contohnya kaum Nabi Soleh. Nabi Soleh kan dia punya mu'jizat apaan Pak? Nabi Soleh mu'jizatnya apa? Keluar ontak dari celah batu. Bisa bayangin nggak tuh? Kata orang-orang kaumnya Nabi Soleh, Soleh, kalau kamu mau kami imani, coba keluarin ontak dari celah batu ini. Kata Nabi Soleh, betulan nih, kalau kalian lihat kalian akan beriman. Bener Pak, Allah tunjukkan kekuasaan. Dari celah batu muncul ontak, keluar ontak beneran. Tuh keajaiban tuh. Mereka nggak mau juga beriman. Maka ketika mereka mendustakan mukjizat, maka mereka berarti mendustakan rasulnya. Termasuk umat Nabi Muhammad. Kalau ada di antara kita yang mendustakan mukjizat Nabi Muhammad,
Apa yang masih ada mukjizatnya? Al-Quran, ya kan? Mukjizat Rasul yang masih bisa kita lihat, seluruh Rasul ya, itu cuman Al-Quranul Karim, yang lain nggak ada. Nah, ketika Quran ini dibaca, kemudian ada orang yang tidak mempercayai, bukan semuanya, sebahagian ayatnya. Isi daripada Quran itu adalah mukjizat. Kalau dia mendustakan salah satu isinya saja, dia akan menjadi murtad ataupun kafir. Nauzubillah. Saya nggak percaya ada hukum bahwa orang yang membunuh harus dibunuh. Ini hukum tidak manusiawi, kata dia misalnya. Kufur Pak dia tuh. Kalaupun pelaksanaannya belum dilaksanakan, itu lain cerita. Tapi kalau mendustakan ataupun mengingkari hukum-hukum yang ada di dalam Quran, kufur. Ataupun terkaitan dengan apa? Dengan wasiat, waris. Ya, kita sudah pernah bahas itu ya. Saya nggak mau percaya, nggak ada itu keadilan dalam hukum waris. Masa laki perempuan dibedain? Harus sama. Nggak percaya dia. Padahal Quran sudah jelas sekali itu dalam hukum faraid, itu detail. Siapa-siapa yang dapat berapa bagian itu dijelaskan. Dia nggak percaya, kufur Pak. Kazzabu bi ayatina. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Hati-hati ya. Orang-orang yang seperti ini, mereka akan diancam dengan siksaan azab neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Baik jamaah sekalian, tidak ada jaminan orang yang hafal Quran itu dia akan terus menerus dalam kebenaran ya. Itu saya bilang begitu kalau nggak salah. Karena banyak juga yang hafal Quran akhirnya dia malah terperosok ke dalam kebatilan ya. Udah ketemu belum siapa orangnya yang saya bilang minggu lalu? Ternyata abis saya ngomong begitu, tiba-tiba dia diajak podcast sama salah seorang influencer. Jadi influencer ini namanya Hari Kristianto. Ingat nggak namanya? Itu terkenal nih, mualaf yang punya lembaga dakwah Hari Kristianto. Diundang ini orang. Dites, dia kan ngaku bahwa dia ini hafal Quran. Diundang, dibawa ustadznya. Coba dites. Dibacain ayat-ayat, dia memang masih bisa ngikutin, tapi namanya orang nggak murojaah itu pasti gampang hilang. Jadi tergagap-gagap dia. Tapi dia ngakunya pernah hafal Quran, dan itu betul ya. Memang dia pernah sekolah mondok di Pulau Air, gitu. Tapi di akhirnya jadi begitu Pak. Kumaila Haris namanya. Silakan ditonton betapa tersesatnya dia punya pemikiran. Nah pertanyaannya, kalau orang yang sudah melencong ya, dia sudah tersesat begitu ataupun murtad bahkan kufur, bisa nggak dia balik lagi? Bisa, selama dia belum mati dia tetap bisa kembali kepada kebenaran dengan syarat bahwa dia harus bertaubat dari keraguannya. Orang itu dia meninggalkan ajaran Al-Quran karena dia ragu. Ketika dia masih ragu, dia nggak akan pernah mendapatkan kebenaran. Dan orang kalau mau dapat kebenaran, dia harus terbuka terhadap kebenaran yang datang kepada dia. Kalau dia menutup diri, maka dia tidak akan pernah mendapatkan kebenaran itu. Seperti air ya,
yang ada dalam gelas ini, kalau gelasnya kita tutup, kita tuangin air, dia nggak akan masuk, Pak. Tapi kalau gelasnya kita buka, kita tuangin air, masuk. Nah itulah, orang-orang kalau ingin kembali kepada kebenaran, dia harus membuka diri. Selain itu dia mesti bertaubat dari perbuatannya yang meragukan isi daripada Al-Quran. Dia harus percaya 100% tanpa ragu bahwa semua yang ada di dalam Quran itu datangnya dari Allah, dan tidak ada yang tidak rasional apapun yang ada di dalam Quran. Satu keraguan saja terhadap satu ayat, maka dia menjadi orang yang bisa dianggap kufur. Nauzubillah. Ya. Nah, begitu kira-kira ya. Mudah-mudahan terjawab. Demikian jamaah sekalian. Insyaallah kita akan sambung lagi minggu yang akan datang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina wardu 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa 'aliha wa niha iftah alaina wa ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin wa faqihna wa iyyahum bid-din wa zukna kamal al-ikhlas wal yaqin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.